Kenapa terus kemudian jadi faktor isi jadi pemecah di situ? Justru malah semakin kita membuat sebuah tempat di situ untuk akomodir kan justru malah semakin luas apa? Jangan lupa Mas, bangsa kita ini sudah termanjakan dengan pola egosentris, egosektoral. Oh, baik. Ketika masih sendiri-sendiri, mereka bisa guyup. Karena tidak ada yang diperjuangkan selain mereka. Tapi ketika mereka masuk pada sebuah institusi yang namanya isi, mereka kan berjuang ini. Berusaha untuk merebut. Akibatnya mereka tidak bisa menyatu. Baik. Selamat datang di cuaca kebatinan di negeri para pendongeng yang diselimuti kabut optimisme. Nah, untuk bersedia hari ini luar biasa. Dan luar biasa hari ini saya kedatangan sosok empu ya saya bilang itu. Karena beliaunya agak susah untuk dicari. Luar biasa. Ada Pak Daru Madesworo. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sama-sama Mas. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit energi lah untuk teman-teman di program kami. Amin. Sebetulnya itu banyak kegelisahan dan sebetulnya juga banyak platform-platform atau tempat-tempat yang kemudian bisa memberikan banyak inspirasi. Ya. Satu sebenarnya belajar dari kegelisahan Pak. Mapping di beberapa tempat itu. Saya tahu. Uripku sebetulnya tak dharmake buat apa sih? Ini dharmake buat apa? Pada akhirnya ada suatu titik yang kemudian saya membuat langsung stop. Saya harus memulai ini. Nah, akhirnya inilah tempat yang kemudian saya bisa menyalurkan sebuah gagasan sama memunculkan sebuah empu-empu yang menurut saya secara kualitasnya tidak bisa disaingkan. Karena setiap empu mempunyai disiplin ilmu yang luar biasa di situ. Baik Pak Daru, ini terima kasih berkesempatan di sini gitu. Sekarang kegiatan Pak Daru apa ini untuk memulai sebuah ada jembatan untuk ke situ loh Pak. Ya, masih seperti dulu ya. Tetap aja karena sudah sejak dulu menekuni dunia kesenian, ya. Baik. Berkesenian. J. Kebetulan sejak dulu saya di seni pertunjukan dan seni penulisan, ya udah dua bidang itu yang terus saya geluti sampai sekarang. Dan masih tumbuh sampai detik ini ya Pak? Masih gitu. Bertumbuh. Saya ngikutin di sejarah kan Pak. Artinya gini loh, teman-teman yang saat ini yang untuk generasi Gen Z bisa dikatakan itu generasi milenial ini, kadang kan jarang tahu secara biografi, secara profil sendiri. Pak Daru sendiri kan jarang yang tahu mas seperti gitu. Tapi kalau untuk generasi yang bisa dikatakan di era-era 80-90-an itu kan mungkin sudah banyak yang tahu. Yang saja dipertanyakan kan sedikit Pak. Jadi kenapa kemudian Pak Daru itu memilih ini loh, seni itu sebuah pengabdian untuk saya, kemudian saya harus mendedikasikan hidup saya ke sebuah kesenian itu. Ya karena menurut saya hidup itu kesenian. Hidup itu sebuah kesenian berarti Iya. Pak ya? Mau dilihat dari sisi apanya hidup? Kenapa kemudian memilih seni Pak? Ya itu tadi, karena memang itu adalah hidup. Ya. Hidup itu adalah seni. Ya. Seni itu adalah hidup. Hidup itu lengkap, seni pun lengkap. Ya. Hanya kadang-kadang kita sebagai orang, sebagai manusia, itu memecah-mecah kan. Ya. Tujuannya apa? Supaya bisa dikerjakan orang banyak. Baik. Tapi justru itu yang kadang-kadang menjadi kelemahan. Ya. Ketika pecahan-pecahan itu tidak jalan sesuai keinginan. Ya. Satu contoh misalnya di dunia pertunjukan teater katakanlah ya. Baik. Dulu orang mengenalnya hanya teater. Ya. Kemudian ada orang yang memecah, ada pantomime, Ya. ya. Kemudian ada deklamasi. Ya. Nah, itu bagus. Ya. Tapi apakah itu berjalan dengan baik?
Iya, iya. Pantomime apakah sampai sekarang berjalan dengan baik? Iya. Enggak kan? Iya. Karena ya itu tadi, memang tidak semua orang bisa mengerjakan pecahan-pecahan kecil itu. Ketika dia punya impian yang besar, Baik. maka yang kecil-kecil itu nggak akan teraikan dia. Iya. Artinya akumulasi dari intercept tadi ya. Iya. Di situ ya. Potongan-potongan di situ. Nah, kalau itu tidak bisa terkolaborasi dengan baik, akibatnya terjadi apa? Penyesalan-penyesalan, putus asa dan sebagainya. Baik. Baik Pak. Gini Pak. Kalau dilihat dari kesenian untuk dulu Mhm. dengan sekarang itu seperti apa Pak Andaru? Dari kacamata Pak Andaru sendiri itu. Ya itu tadi sebetulnya berjalan sesuai dengan perkembangan ya. Hanya kadang-kadang kan tiap manusia kan punya persepsi, Mas. Baik ya. Ya. Orang-orang seangkatan saya misalnya mengatakan bahwa generasi di bawah saya itu nggak berkembang seperti saya. Tapi mereka lupa bahwa generasi di bawah saya ini punya dunianya sendiri. Iya. Yang belum tentu lebih rendah atau lebih buruk dari dunia saya dulu. Iya, pastinya. Kan gitu. Iya. Nah, sekarang bagaimana kita menempatkan segala sesuatunya itu sama? Yang merasa standarnya tinggi, oke lah turunkan Baik. untuk melihat generasi di bawahnya. Iya. Nah, generasi di bawahnya cobalah untuk tetap mensejajarkan diri dengan yang di atasnya. Yang di atasnya itu. Ada sebuah ketakutan yang kemudian saya masuk dan saya sempat menanyakan di generasi saat ini ketika kita ngomong sebelah seni, khususnya di seni pertunjukan itu, apapun itu. Yang jadi ketakutan mereka adalah tentang konteks pakem, Pak. Itu yang menurut saya dalam kalau kita bisa masuk di situ tuh. Sebuah ketakutan tuh. Kemudian kalau nggak pakem terus kemudian Ya itulah yang kadang-kadang makanya saya bilang manusia itu sering membuat jebakan-jebakan untuk dirinya sendiri. Sekarang kita lihat di dunia seni rupa, baik. ada seni murni, Ada seni murni, baik. tetap berjalan. Masih berjalan. Tapi toh sempalannya banyak juga Iya, dan berjalan juga. iya, variatif sekarang ya. Kubisme, Iya, sampai yang terakhir absurd. iya. Bisa berjalan karena apa? Masing-masing bisa menerima. Nah, kenapa di dunia seni yang lain enggak? Baik. Karena dunia seni rupa tidak memasang pakem. Iya, seperti itu. Oke lah Pak, kalau kita ngomong khusus di seni rupa, karena ada pembedaan juga di situ ya. Betul. Tapi ketika saya compare lagi, saya masuk di beberapa lini, artinya di beberapa tempat itu, khususnya bukan di seni ya, tapi khususnya bukan di seni rupa ya, artinya itu di seni pertunjukan yang lain itu masih ada sebuah sekat ketakutan antara. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Jadi kalau teman-teman pemikirannya model kayak teman seni rupa, seni pertunjukan nggak perlu bingung. Karena apa? Nggak ada pakem. Pakem itu kan tetap buatan manusia. Benar ya. Buatan kelompok-kelompok terdahulu. Dan bahkan sampai sekarang tuh pakem itu masih jadi Nah, sebuah ketakutan di seolah-olah situ. kan gitu. Seolah-olah seakan-akan Itu. berarti ya. Makanya ketika wayang kulit misalnya muncul yang namanya Seno Iya. Nugroho. Ya. Dia menabrak pakem itu, nyatanya dia sukses kok. Justru malah bisa mengkolaborasikan antara. Nah, itu. Tapi setelahnya itu apakah ada yang berani kayak gitu? Belum tentu kan gitu. Nah, makanya sekarang ini gerakan seni ini yang penting itu adalah menyadarkan bahwa seni itu nggak ada sekat, Baik. Gitu. kecuali disiplin. Ya, ya, ya. Ya. Bahwa seni pertunjukan dia butuh teman-teman perupa. Ya. Untuk apa? Untuk setting. Ya. Color untuk kostum, make up. Ini indisiplin, interdisiplin, Iya, kan iya. gitu. Bukan pengkotakan, bukan pemisahan gitu. Baik. Mereka butuh teman-teman arsitek untuk apa? Setting, set builder. Ya. Kalau tidak dengan teman-teman arsitek, bagaimana sebuah bangunan bisa kokoh dan sebagainya ketika untuk berakting tidak terjadi kecelakaan?
Artinya ini yang harus kita bangun gitu. Benar. Bahwa seni itu saling berkolaborasi. Makanya saya katakan. Tapi untuk sekarang untuk artinya kalau untuk menyamakan sebuah tuning lagi itu memang agak terkendala ya Pak. Saya bukan masalah saya pesimis ya artinya. Ketika saya masuk di situ untuk mengkurasi atau mencari empu-empunya di dalam itu, mereka sudah seperti ini Pak. Artinya sudah bukan waktunya saya lagi. Karena yang dibutuhkan kan empu-empu yang memang dia tuh bisa untuk mempersatukan di situ gitu. Betul, makanya saya katakan bahwa satu-satunya kendala kita di Indonesia ini adalah motorik. Jadi kita membutuhkan motivator. Baik. Ini sebetulnya cukup banyak motivator ini. Ya. Hanya motivator ini kadang-kadang juga tidak terima kalau hanya dijadikan motivator. Kan gitu. Iya, iya. Dia ingin yang lain. Sementara secara yang lain-lain dia nggak bisa, misalnya jadi mobilisasinya mungkin sudah berkurang dan sebagainya. Tapi mereka tetap ngotot kadang-kadang. Baik, baik. Apakah itu ada Pak, ada berhubungannya dengan sistem yang sudah diciptakan dengan instansi tadi di situ tuh? Bukan. Instansi bisa kita lawan kok sebetulnya. Instansi itu dia kan bekerja berdasarkan target. Baik. Nah, target itu bisa kita baca kok target mereka. Nah, target itulah yang kita direct. Tugas teman-teman seniman itu mendirect target-target dari pemerintah itu. Baik. Bukan justru membiarkan atau malah larut. Nah, kebanyakan teman-teman itu membiarkan atau larut. Kalau pola saya enggak, saya direct. Satu contoh misalnya di Bantul misalnya. Baik. Dinas Kebudayaan Bantul. Ketika itu berdasarkan undang-undang keistimewaan, maka saya direct mereka. Ya harus sastra Jawa lebih utama. Alasannya tidak dilokasikan yang lain, tapi Ya, itu. lebih ke fokus di aksara Pak. Bukan hanya aksara, termasuk pada vokal kan gitu. Vokalnya. Termasuk juga pada penulisan. Aksara belakangan muncul. Iya, iya. Yang awal tetap penulisan. Penulisannya. Bagaimana orang mau masuk ke aksara kalau penulisan itu sendiri nggak ada yang menyentuh? Benar. Ya. Makanya penulisan dulu. Makanya kita tumbuhkan yang namanya Paramarta. Itu contoh misalnya. Kemudian kita tumbuhkan motopat. Di mana-mana kita himpun. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menyetir Pemda itu, khususnya Dinas Kebudayaan, agar target mereka itu ada manfaatnya. Baik. Tidak hanya sekadar bagi-bagi dana yang nggak ada hasilnya apa-apa. Ya. Nah, sekarang mulai terlihat, misalnya Bantul itu, sudah hampir 90% pendidik di Bantul itu melek penulisan. Sudah mulai ke situ arahnya. Udah ke situ, yang dulu banyak guru-guru yang nggak mau. Sekarang enggak, justru kebalik. Hampir semua kegiatan literasi di Bantul itu mayoritas guru-guru. Saya perhatikan untuk mengamati kembali lagi di literasinya sendiri, Pak. Literasi di Jogja sendiri kan menurut saya dari apa namanya, dari persentasenya sekarang sudah mulai menurun ya, Pak. Ya itu tadi, karena mereka tidak berusaha untuk meng-create. Mereka hanya sekadar ikut arus, alur kan. Padahal harus di-create. Bantul dulu, awal-awal saya di Bantul, saya geber bener yang namanya sastra Indonesia. Baik, baik. Karena memang saya belum menemukan siapa-siapa yang tertarik di sastra Jawa. Tapi begitu saya lihat sudah mulai ada, mulai saya geber juga sastra Jawa. Nah, kerelaan melakukan itu yang memang kadang-kadang tipis di masyarakat kita. Karena latah lagi tadi di Ya, di itu. situ ya, terkendala masalah bahasa juga di situ. Di samping itu juga itu tadi, bahwa ketika mereka sudah disebut seniman, mereka jadi empu. Yang terjadi seperti itu sih. Ketika sudah menjadi empu, ya nggak mau turun ke bawah. Dan itu kelis Pak, kemarin sempat saya masuk menanyakan itu. Saya sempat tanyakan juga tuh.
orang-orang yang mempunyai disiplin ilmu, artinya secara keilmuan itu, saya tanyakan kenapa tidak disentuh dari dinas terkait itu. Jawabannya cuma lah, saya tidak dijawab loh. Dengan alasan seperti itu jadi untuk menutup justru. Padahal harusnya ya, kalau dia punya disiplin ilmu, ada badan dari pemerintah sendiri yang memang harus, ayolah, Ya. digandeng terus kemudian dikasih ruang untuk mereka. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Ya karena itu tadi, artinya apa ya? Saling menunggu kan. Pihak pemerintah juga kadang-kadang tidak pede Iya, mendekati kaum akademisi. baik ya. Sementara kaum akademisi merasa sudah sangat mercusuar sekali, Iya, kan gitu loh. Sehingga nggak mau mendahului. Baik. Nah, dua sisi ini saya coba kolaborasi mereka dengan cara-cara yang persuasif, Iya, ya. humanis gitu. Bagaimana sehingga yang namanya isi dalam hal ini ya, Ya, isi dengan dinas kebudayaan bisa klop, Messi ya. kan gitu. Iya. Akhirnya mereka bisa berkolaborasi dengan baik sampai sekarang kan. Nah, cuma kan saya tidak bisa menyentuh semuanya, karena memang keterbatasannya Iya, masih. dari sisi waktu dan sebagainya kan terbatas ya. Sehingga belum semuanya. Nah, sekarang saya sebetulnya berharap dari teman-teman yang lain yang melakukan, misalnya, bagaimana mengawinkan antara teman-teman seniman dengan dinas pariwisata. Ya itu yang PR-nya di situ sebetulnya. Mungkin belum jalan ini. Belum. Jadi dinas pariwisata itu masih orang punya duit tuku. Benar. Padahal nggak gitu konsep yang seharusnya kan nggak gitu. Nah, dulu ketika zaman bupatinya Bantul itu masih Pak Idam, Iya, baik. kita masih sering ngobrol kan gitu. Nah, kita orkestrasi, kita bikin orkestrasi. Orkestrasi. Jadi dinas kebudayaan itu menyediakan materi, Ya, baik. pariwisata menjual. Tapi nggak materi sendiri memang dikontribusikan untuk masyarakat atau paguyuban itu atau seperti apa? Seluruhnya, Oh, seluruhnya. seluruhnya. Karena seni budaya kan tidak sempit kan, dan jangkauannya kan seluruh kabupaten kan, yang tidak bisa satu persatu kita kita dekati kan. Ya. Ya itu memang acak. Makanya kita tetap membutuhkan tenaga-tenaga yang ada di kecamatan, kelurahan. Nah itu untuk itu tadi menjangkau sampai pedukuhan. Kalau teman-teman seniman sendiri kan, di mana dia bertempat tinggal ya di situ dia dia mencoba mengcreate Iya, sekitarnya kan. Bagus. Sehingga yang lain tidak tersentuh. Nah makanya dulu ketika awal-awal saya di Bantul itu saya bikin yang namanya PTB, PTP, oke. Paguyuban Teater Bantul. Itu tujuannya untuk itu tadi. Bagaimana di daerah-daerah itu punya gitu. Tapi artinya apakah kemudian bisa lestari, Pak? Sekarang kembali lagi ke situ. Ketika kita menghimpun dan kita membuat seperti itu. Kalau saya tidak pada nilai lestarinya, Mas. Tapi nilai berkembangnya. Kalau kita lihat sampai sedetik ini, Bantul itu sangat berkembang. Punya potensi di situ Ya, ya. baik di teater Ya. yang kemudian melebar ke ketoprak, Iya. ke lawak dan sebagainya. Berkembang itu. Kan gitu. Karena saya tidak pengen sesuatu itu lestari tapi jadi terasingkan. Baik. Atau dia hanya berdiri di Menara Gading. Enggak, bagi saya jangan ke situ gitu. Tapi yang terjadi saat ini seperti itu. Iya, harus. Makanya itu yang harus diruntuhkan. Artinya bahwa yang penting seni itu berkembang. Sehingga orang yang tidak berada di lingkungan seni pun mereka akan jadi senang dengan seni. Ya. Dulu zaman sebelum Seno muncul, Ya, anak muda nggak ada yang tertarik dengan wayang. tidak ada. Begitu Seno muncul, anak muda tertarik sekali dengan wayang. Bahkan ketika diadakan siaran langsung Ya, lewat Profil, ya. Streaming itu ya. streaming itu, Iya. wah itu luar biasa sekali. Anak mudanya luar biasa sekali yang nonton. Nah, harus seperti itu, kesenian itu harusnya seperti itu. Dia menjadi konsumsi semua, Nah, itu PR, Pak. tidak hanya yang bergelut di dunia wayang ya wayang gitu. Iya, iya, iya. Yang terjadi hari ini seperti itu. Itu yang harus mulai dikembangkan kan gitu. Next Seno berikutnya saya kira butuh durasi yang cukup lama ya, Pak, untuk seperti itu. Seharusnya enggak. Kalau dia sudah mengawali niatannya
untuk berkembang. Artinya kan butuh mental yang luar biasa Pak ketika untuk memulai gebrakan Ya, baru. memang artinya apa ya? Nah ini yang mungkin yang juga tidak berkembang di Indonesia. Masyarakat Indonesia ini tidak membiasakan diri meliarkan yang namanya gagasan. Iya. Mereka selalu bergagasan itu di dalam kotak. Ya masih di situ ya benar. Dia tidak mencoba melepaskan semuanya. Benar. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain ya. Ya. Amerika, Amerika itu paling luar biasa, paling liar itu, Ya. gagasannya paling liar. Sehingga di sana apapun bisa menjadi bahan Ya. materi untuk dikonsumsi siapapun. Bahkan ekspornya dari Indonesia sendiri ya. Betul. Kita tuh ladangnya sebetulnya. Nah, iya. Ya, benar. Padahal di dunia, di Indonesia itu luar biasa. Bahkan banyak bangsa-bangsa mengakui kan gitu. Tanpa kehadiran wayang itu, Indonesia nggak ada apa-apanya. Terlepas dari itu Pak. Artinya, Betul. Ya. Kalau kita ngomong seperti itu memang ada perbandingan ya jauh lah Pak. Ketika kita ngomong masalah Amerika dan seperti itu kan mereka sudah kuat ya, artinya seperti itu. Enggak mas, bukan persoalan kuat dan tidak kuat, tapi tadi kemauan untuk menjadi kuat atau tidak. Persoalannya sebenarnya di situ. Kalau dari sisi yang lain, sama aja kok dulu. Yang membedakan kita dengan Amerika kan hanya image kita, Kita terbangun image-image yang bukan sudah terbentuk realita, itu ya. bukan realita. Karena kita tidak tahu apa sih kesulitan-kesulitan bangsa Amerika sehari-hari yang dihadapi. Ya, sih. Kalau kita, karena memang sehari-hari kita menghadapi seperti ini, seolah-olah kita paling menderita. Tapi apa, bangsa Amerika nggak menderita? Ya menderita juga. Jadi artinya bahwa bagaimana kita membangun image itu, ayolah, kita kembali kepada diri kita. Dengan mencoba meliarkan gagasan-gagasan kita. Terkendalanya gini Pak artinya itu untuk mencari sebuah sinergi artinya kita kan membutuhkan menghimpun ya artinya yang sama dengan visi kita atau yang sama dengan apa yang kemudian kita ingin presentasikan di situ itu memang agak susah Pak di situ. Sebetulnya enggak. Sekarang gini, satu contoh, saya kasih contoh yang sangat sederhana. Yang sekarang sedang berkembang, yang sedang jadi buah bibir. Kelompok Sukatani. Sukatani ya. Itu kan Ya. guru dengan murid. Ya. Kok bisa mereka berkolaborasi? Oke, oke. Ya kan? Ya. Padahal secara apapun mereka harusnya berjarak. Ya, ya. Nyatanya mereka bisa berkolaborasi dan menghasilkan sesuatu kan. Oke, oke. Nah, ini kenapa nggak berkembang? Kenapa nggak dikembangkan? Karena tadi Sekat mereka ya? selalu disekat. Nggak, artinya apakah kemudian kita bukan ngerucut di wilayah Jogja aja gitu? Apa? Artinya kalau seperti itu mengerucutnya di Jogja aja. Kalau di misalnya di luar Jogja sendiri kan mereka sudah pakai metode seperti itu. Sukatani sendiri kan bukan dari Jogja Betul. gitu. Yang jadi kendala sendiri di kita sendiri maksudnya di Jogja sendiri. Enggak, Jogja itu sebenarnya juga enggak. Sekarang kita lihatlah. Yang asli orang Jogja itu berapa sih? Yang berkiprah. Ya presentasinya paling kalau ngomong 100 dari 100% itu Hah? paling 50 enggak ada Nah. juga. Artinya kan juga banyak orang dari lain daerah. Ya. Cuma persoalannya kan bagaimana kolaborasi itu berjalan seperti yang dulu-dulu. Dulu-dulu itu antara teman-teman seni rupa, teman-teman Azrafi, Ya. ya, Asri, Ya. Ami, Ya. itu saling mengenal. Ya. Tidak ego masing-masing. Jadi ketika teman Azrafi mau pentas teater, teman Asri membantu secara set. Panggung set yang panggung. Nah. Kemudian teman-teman Musik. Ami membantu dari sisi musiknya. Sekarang itu nggak ada, Mas. Nah, itu Pak yang Justru skill setelah yang ada di situ adanya media. isi, Iya. itu justru benar-benar terpecah. Mereka juga tidak berkolaborasi dengan baik. Kenapa terus kemudian jadi faktor isi jadi pemecah di situ? Justru malah semakin kita membuat sebuah tempat di situ untuk akomodir kan justru malah semakin luas Pak. Jangan lupa Mas, bangsa kita ini sudah termanjakan dengan pola egosentris, egosektoral. Oh, baik. Ketika masih sendiri-sendiri, mereka bisa guyup.
Karena tidak ada yang diperjuangkan selain mereka. Tapi ketika mereka masuk pada sebuah institusi yang namanya ISI, mereka kan berjuang ini, berusaha untuk merebut. Akibatnya mereka tidak bisa menyatu, nggak bisa cair lah, pergaulan mereka nggak bisa cair. Ini berulang kali, sampai yang namanya Profesor Judi itu bingung. Dulu kok bisa, sekarang nggak bisa. Ya itu tadi, karena saya ego sektoral tetap berjalan. Ketika kamu menjadi dekan aja kamu nggak bisa disentuh yang lain. Bagaimana kamu bisa menyentuh yang lain? Baru dia merasa. Nah sekarang dia baru, oh ya mas, iya. Nah sekarang saya gabungkan kan. Tapi kan tidak semuanya bisa. Akhirnya saya pertemukan Yudi Aryani dengan yang namanya Mehmet, Heru Slamet. Iya. Artinya kan mereka beda, meskipun sama-sama dunia pertunjukan, Iya, seni iya. pertunjukan, Tapi masih ada tapi di mereka situ. masih bisa berkolaborasi, Oh. kan gitu. Kemudian dengan teman-teman tari, saya coba sehingga gerak indah, gerak apanya dari anggotanya Bu Yudi terkontrol oleh teman-teman seni tari. Seni tari ya. Nah, melangkah ke balik pagar ini yang belum dilakukan. Misalnya ke perupa, belum tersentuh. Agak susah masuk di dimensi seni rupa sendiri ya. belum bukan sebenarnya nggak susah, cuman mereka belum mau bikin jembatan, Iya sih. kan gitu loh. Ini tugas Pak sebetulnya banyak kegelisahan di sini. Cuman kalau kita ngeklikkan lagi di on off-nya itu ya memang butuh susah ya kalau kita ngomong seni rupa hubungannya dengan ego tadi di situ. Agak susah. Sebenarnya enggak mas, karena gini. Idealisnya dia tuh kuat Benar. kebanyakan teman-teman yang memang penggiat di seni rupa. Mereka itu kalau untuk kolaborasi dan apapun tuh agak susah untuk masuk di rupa. Benar, tapi saya pernah mencoba. Bahkan mungkin di Jogja ini saya satu-satunya orang seni pertunjukan yang akrab dengan teman-teman seni rupa. Ya. Karena hampir setiap teman-teman seni rupa mengadakan pameran saya selalu nonton. Ya. Dan mereka heran. Apa yang kemudian ditawarkan di situ? Nah, supaya teman-teman seni rupa mau nonton seni pertunjukan. Timbal baliknya cuma itu dulu aja. Tapi pernah dilakukan artinya. Iya, nanti. dan nyatanya Berhasil juga. berhasil. Banyak teman seni rupa yang mau nonton pertunjukan, seni pertunjukan, teater, musik, mereka mau. Nah, membuka jembatan itu kan sebenarnya nggak sulit. Hanya mau nggak kita. Ya sih, memang perlu tempat-tempat diskusi Pak untuk Betul. ruang-ruang diskusi seperti ini. Itulah yang menghidupkan Jogja dulu, itu karena itu mas. Sekarang kan sudah terbatas juga, memang sudah ditutup dengan adanya media itu. Di samping dengan ada media, seolah-olah yang namanya berkumpul itu sekarang sudah nggak efektif. Iya sih. Karena masing-masing sudah asik dengan media. Dengan Android itu. Sehingga mereka kegiatannya satu meja, berempat, sibukannya masing-masing. Kalau dulu enggak, berempat ya topiknya satu. Ayo ngobrol bareng. Dan implikasinya juga di mental ya. Ya, itu. Makanya itu yang itu merupakan tantangan, tapi sebetulnya bisa diatasi kalau kita mau. Makanya saya sangat mendukung ketika Gubernur Jawa Barat yang baru ini mengupayakan untuk kembali ke tulis, Oh, tulis lagi. bukan digital. Saya bilang iya. Karena gini, tulis itu semua aspek muncul, Ya. tapi digital enggak, Mas. Iya sih. Digital itu hanya melahirkan orang-orang kosong. Benar ya. Gitu. Karena mereka tidak punya empati. Benar ya. Tapi ketika tulis, Ya. itu luar biasa. Butuh. Nah, Luar biasa. itu saya setuju kalau itu karena di beberapa negara juga sudah mulai mau berkembang ke sana kan, mau kembali kepada Analog ya. analog. Iya. Karena ternyata analog lebih banyak mendidik daripada yang digital. Gitu. Digital. Bahwa teknologi berkembang, oke, boleh. Ada zaman Tapi sesuai. janganlah menjadi budaknya teknologi. Apalagi sekarang dengan munculnya AI kan. Itu seolah semua sekarang jadi AI semua. Benar ya. Wah, itu saya marah-marah.
Dunia film itu sekarang udah mulai dimasukin AI. Tapi menurut saya memang kenapa kemudian dimunculkan teknologi hari ini, misal seperti itu, salah satunya juga untuk memacu akademis juga, supaya memunculkan orang-orang yang benar-benar siap gitu loh di dunia pendidikan itu Pak. Harusnya, tapi kenyataannya kan enggak. Ya, sih. Kan Lepas dari gitu. itu ya nyata. Karena apa sekarang yang namanya bikin skripsi, bikin tesis, Iya. udah AI kok Mas. Pakai blueprint semua. Lebih mudah di situ ya. Kan gitu. Nah sekarang bagaimana kita mau, karena itu tadi memang ya apalagi Indonesia ya, Indonesia ini ibaratnya kan bebek ya. Karena mengeluh, minta kentong, karena belum punya inisiatif. Orang Indonesia itu belum memiliki inisiatif yang bisa diikuti orang lain. Bahkan beberapa karya-karya orang Indonesia pun masih dicap sebagai karya orang lain. Lebih diakui sebagai karya dari negara lain daripada itu sebetulnya produk Indonesia. Colongan ya. Bukan. Artinya bahwa banyak sebenarnya produk-produk berlevel, berbrand internasional, sebenarnya orang Indonesia di belakangnya. Tapi mereka tetap mengatakan bahwa wah, itu buatan Amerika, itu buatan enggak, itu Indonesia. Ada beberapa. Nah ini jadi apa ya? Karena mereka tidak terbiasa untuk tadi melihatkan gagasan dan jadi tidak pernah mau melepas Framing itu. out of the box itu masih sangat tabu di Indonesia. Padahal itu harusnya begitu. Sehingga Amerika bisa menciptakan film apa Lord of Rings. Ya. Tapi kan tidak terlepas juga dari kolaborasi pemerintah terkait juga, Pak. Belum tentu, enggak. Justru itulah kelemahan kita di situ. Kita selalu bergantung. Makanya saya katakan tadi, kalau bangsa lain itu persoalan selalu diselesaikan. Kalau di bangsa kita itu persoalan hanya dibicarakan dan dimaki-maki. Satu contoh misalnya, orang Belanda itu merasa bumi mereka itu di bawah laut. Oke. Kalau mereka hanya ngomel kayak orang Indonesia, udah tenggelam dulu. Belanda itu udah hilang dulu. Tapi mereka tidak, mereka belajar untuk Survive ya juga ya. untuk hidup, untuk mengatasi persoalan. Di Indonesia enggak. Akibatnya sekarang bendino, banjir, gempa dan sebagainya mereka ngomel aja, nggak mencari solusi. Tidak berusaha mencari solusi. Karena apa? Ya tadi, karena ada pemerintah. Loh enggak, jangan begitu. Pemerintah itu hanya berapa biji, berapa ekor. Iya benar sih. Dan masyarakat ini luar biasa ya. Benar Pak. Lebih dari 200 juta ya. Iya. Pemerintah nggak sampai 25 juta kok. Misalnya, ini yang harusnya jadi pemikiran kita bersama. Concern di situ ya. Nah itu. Jadi banyak persoalan yang sebetulnya bisa diselesaikan, tapi karena kita sudah membiasakan diri untuk tidak pengen ngerkoso, ya udah. Justru selamanya kan ngerkoso terus. Paradigma lagi berarti. Ya iya. Merubah kebiasaan lama itu. Betul. Nah, kan saya butuh empu-empu juga artinya tuh. Sekarang tuh banyak yang masak empu ya Pak, yang saya lihat hari ini. Ya aku tidak delok sih. Ya. Tapi kebanyakan banyak yang masak empu. Iya, karena itu tadi ya paling gampang. Paling gampang. Paling gampang kan itu, masak empu itu paling gampang. Ngaku empu paling mudah. Dan tidak perlu beli kan. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi sesuatu kan. Jadi apa ya, terkendala segalanya itu kan ada di situ. Padahal seharusnya banyak lah yang bisa dilakukan gitu. Satu contoh misalnya, ini program ini kan tidak Mas Deddy sendiri kan, Baik. nah, gitu. Ada banyak juga. Ada varian. banyak yang bisa terkolaborasi. Kan? Kenapa enggak dari kecil-kecil ini terus kita merajut? Kalau saya dulu mengibaratkan gini, marilah kita bikin gelang-gelang kecil. Iya, pasti. Sehingga dia menjadi rantai. Dan rantai itu nanti kalau sudah melingkar lagi menjadi gelang lagi. Ngumpulkan partikel-partikel itu ya. Kenapa kita malas untuk menciptakan gelang-gelang kecil itu untuk menjadi rantai dan kemudian rantai itu akan menjadi gelang. Berarti terlepas dari itu memaknai simbol Pak, berarti lagi core-nya lagi seperti itu. Itu kan hubungannya dengan simbol tadi. Sebenarnya enggak juga. Hanya tadi, mau enggak sih? Makanya
Satu contoh lagi saya kasih contoh juga di Bantul. Kenapa di Bantul ini banyak sekali kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang lahir? Memang saya sengaja. Mereka menjadi gelang. Teater terbaca ada PTB. Ya. Sastra Jawa ada Paramarta. Ya. Sastra Indonesia ada sendiri. Mocopat ada sendiri. Ini menjadi rantai-rantai yang mereka bisa dihimpun menjadi sebuah rantai panjang kan gitu. Untuk menjadi gelang utuh lagi dari rantai-rantai tadi. Ya, sih. Nah, hanya mau nggak ini ngopeni ini kan gitu. Susahnya sekarang ya memang harus berkolaborasi dengan generasi saat ini. Itu tantangannya Pak, Benar. agak susah itu. Anak-anak saat ini lebih cerdas sepertinya kalau saya mengamatinya. Iya. Ketika dia mau gubrang-gubrung pun mereka membatasi juga. Daripada aku melakukan seperti itu, aku mending melakukan aktivitas di rumah aja yang bisa menghasilkan di situ. Nah, satu hal ya, kenapa teater di Bantul agak lebih berkembang? Karena yang tua-tua mau menempatkan diri. Sementara di Jogja nggak mau. Akibatnya generasi muda sekarang nggak mau berteater. Kalaupun ada ya mereka minggir. Justru anak-anak muda ini yang minggir. Ya. Mereka beraktivitas tetap berteater tapi tidak lagi di lingkaran besar. Ya. Kan gitu. Nah kalau di Bandung nggak sengaja saya bikin justru di lingkaran besar kan gitu. Nah yang tua yang ayo kita tuturi. Biar anak muda yang di depan sekarang. Bahwa mereka masih kurang, iya dong. Namanya juga baru belajar. Nah, kita lah fungsi di situ untuk mendidik mereka, mengajari mereka supaya mereka menjadi, Ya, bukan dipisu-pisui, kan gitu. ya, Kalau anak muda itu hanya dipisu-pisui, ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa, kan gitu. Tuh. Baik Pak Darul, terima kasih Iya. banyak. Satu kata Pak artinya itu, Hmm. maksudnya itu kasih pesan untuk generasi milenial hari ini terkait masalah tentang isu kebudayaan. Artinya kita butuh gelang-gelang tadi yang sempat kita bicarakan di situ itu. Monggo Pak. Ya, jadi gini, untuk mencapai cita-cita yang tinggi atau yang besar, tidak harus dimulai dari yang besar, tapi bisa dari diri sendiri. Dengan mengubah kebiasaan yang semula sangat tidak produktif, tidak dinamis, menjadi produktif dan dinamis. Baik. Kalau hanya sekadar ingin mencapai cita-cita tapi kita tidak mengubah kebiasaan dan modal yang harus besar misalnya, itu akan tidak bisa berkembang. Nah, makanya saya justru sangat mendukung kalau ada teman-teman yang bikin acara-acara kayak gini nih, kan gitu. Hanya sekarang bagaimana nanti ke depan mulai ditata, semakin dibenahi sehingga menjadi sesuatu. Kita lihat aja sekarang di dunia YouTube misalnya, dinamikanya luar biasa kan. Dan di sana muncul anak-anak muda kok. Ya, Dan itu pasti. saya senang, Baik. senang gitu. Bukan justru tidak didominasi oleh orang-orang tua, tapi justru anak-anak muda. Dan itu ternyata menjanjikan. Oke, mari kita support mereka. Itu bagus sekali. Kalau saya itu, jadi saya akan memberi kepercayaan penuh pada generasi muda yang mau mengubah dirinya untuk menjadi maju dan dinamis. Baik. Itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi teman-teman, lestari kebudayaan sebetulnya berpondasi pada pengetahuan dan kita mau mengakomodir dari hal terkecil kemudian membentuk sebuah energi. Ya, betul. Di Kemau Zaman Dasar di Kuala Jengkom Rosak.